Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba untuk absen terlebih dahulu ya melalui absensi online mahasiswa di WiFi ABS STMI Triguna Dharma. Nah, kali ini kita masuk semester 7 SIA 6, kode mata kuliah jaringan saraf tiruan. Ya, jam masuk sekarang 11.04. Masuk pada lab E3T6 pada tanggal sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, semester 7, hari ini kita pertama kali masuk untuk perkuliahan dengan mata kuliah jaringan saraf tiruan. Ya, saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, semua terlihat apa yang saya share screen-kan ya. Baik, kali ini ya saya coba Ya, untuk nampak, Bu, nampak. Jelas. menjelaskan. Ya, terima kasih. Saya akan coba untuk menjelaskan ya aturan dan bagaimana perjalanan mata kuliah selama 1 semester nantinya. Oke, baik. Nah, di sini ya perkenalkan ya teman-teman sekalian. Ya, nama saya Hafijah, ya, sarjana komputer, magister komputer. Saya beralamat di Jalan Karya Jaya, Gang Eka Amal, Kecamatan Gedung Johor, Kelurahan Medan Johor. Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor ya. Nomor HP ya di sini yang bisa teman-teman atau rekan-rekan hubungi nantinya ya, dan juga sebagai nomor WA saya. Nah, kemudian di sini ada alamat email yang nantinya teman-teman bisa jadikan sebagai ya alamat surel ketika teman-teman nanti mengerjakan tugas, dan channel YouTube supaya nanti teman-teman dapat materi-materi yang saya ajarkan dalam bentuk video. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, teman-teman kalau ingin kenal dengan saya secara pribadi, silakan kunjungi Facebook dan Instagramnya. Baik, di sini ya saya akan jelaskan kontrak perkuliahan kita ya. Jumlah pertemuan kita terdiri dari 16 pertemuan dalam 1 semesternya. Ya, jadi bagi teman-teman yang tidak dapat hadir, ya nanti dapat memberikan kabar melalui WA kepada dosennya atau WhatsApp grup ya kepada teman-teman di dalam grupnya. Nah, itu bagi yang berhalangan hadir. Kemudian ya apabila ya teman-teman berhalangan hadir ya, ini terdapat beberapa yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah izin 2 kali, ya itu dianggap 1 kali absen ya, atau alfa. Jadi kalau alfanya lebih daripada 4, maka tidak dapat mengikuti perkuliahan atau tidak dapat mengikuti ujian ya. Masih dapat mengikuti perkuliahan tapi tidak dapat mengikuti ujian nantinya. Nah, kemudian tetap harus mengerjakan tugas minimal 2 kali per semesternya, mengikuti kuis ya. Nah, dan bila sakit nanti gunakan surat dari klinik atau rumah sakit yang tempat teman-teman dirawat. Nah, baik teman-teman sekalian, ya keterlambatan maksimal daripada teman-teman nanti kita akan sepakati. Jadi di sini 15 menit ya, udah cukup banyak ya toleransi yang dibuat. Kemudian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, menjaga lingkungan belajar yang bersih dan kondusif. Nah, bagaimana caranya saya menilai? Jadi sama dengan ya yang dilakukan oleh teman-teman dosen pada umumnya di STMI Triguna Dharma. Jadi kriteria penilaian ini ada absensi 10%, etika 10%, tugas dan kuis, UTS ya, dan UAS. Nah, masing-masing presentasinya ini memiliki nilai masing-masing, dan konversi nilai daripada nilai yang harusnya dicapai ini nilai lebih daripada 80 atau sama dengan 80, maka nilainya A ya. Kemudian nilai D itu di atas 70 atau sama dengan 70, ya, nilai C itu 60 ke atas atau sama dengan 60, ya. Nilai D dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana nanti teman-teman untuk mendapatkan nilai. Nah, materi apa saja nanti yang akan kita selesaikan di dalam 1 semester ini ya. Jadi judul materi perkuliahannya ini ada konsep umum kecerdasan buatan, dan ini harus teman-teman kuasai terlebih dahulu, makanya harus selesai dulu dari mata kuliah tersebut.
Ya, kemudian jaringan saraf tiruan dan sejarahnya, metode Hebbian, perseptron, clustering jaringan kohonen, jaringan Hopfield, ANSYS, backpropagation, delta row adenin dan madalin, jaringan heteroassociative memory, ya, jaringan auto-associative memory, dan bidirection associative memory. Nah, apa yang harus kita capai selama mata kuliah ini berlangsung? Jadi yang pertama, ya teman-teman atau mahasiswa mampu memahami konsep umum daripada kecerdasan buatan dan jaringan saraf tiruan itu sendiri. Mahasiswa memahami konsep dasar jaringan saraf tiruan, arsitektur umum, karakteristik, keterbatasan masing-masing daripada algoritma. Ya, mahasiswa mampu mengerjakan contoh kasus dengan algoritma jaringan saraf tiruan dengan tool Excel, dan MATLAB mungkin. Mahasiswa mampu melakukan penelitian sederhana dengan menggunakan konsep jaringan saraf tiruan. Nah, apa yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa? Ya, mahasiswa ini perlu mempersiapkan yang pertama, ya, persiapan software. Ya, jadi ada Microsoft Excel yang nantinya kita gunakan untuk melakukan perhitungan, ya, di setiap kasus algoritmanya. Yang kemudian ada juga software MATLAB, ya. Nah, kemudian teman-teman juga perlu persiapkan buku catatan, pena, dan flash disk ya untuk menerima modul. Teman-teman bisa dapatkan dari link yang sudah saya terapkan di bawah ini. Nanti teman-teman bisa ambil ya, dan saya berikan nanti slide presentasinya di Google Classroom. Ya, melakukan absensi online ya kalau kita masuk ke dalam kelas ya, kemudian berdoa sebelum belajar, ya, memperhatikan ceramah, presentasi dosen terkait materi yang diajarkan, aktif dalam forum diskusi, mencatat materi-materi penting yang diajarkan. Nah, sebenarnya materi kita tentang apa sih ya? Jadi materi kita ini adalah kelanjutan daripada materi ya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya, materi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya ini merupakan materi yang bagaimana ya mengkonsep agar nantinya komputer bisa secerdas manusia. Atau kan kita ini manusia diciptakan dengan kecerdasan yang sangat luar biasa. Pembelajaran yang diperoleh melalui stimulasi ya dari lingkungan yang terjadi sangat cepat dan eksponensial. Kemudian bertahun-tahun para filsuf ya ini berusaha mempelajari kecerdasan manusia. Nah, dari pemikiran para filsuf tersebut, lahirlah artificial intelligence sebagai cabang ilmu yang nantinya berusaha untuk memahami kecerdasan manusia. Ya, cabang dari AI ini sangat banyak ya. Jadi, apa sih sebenarnya AI itu sendiri? Ya, artificial intelligence salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Cabang-cabangnya ada banyak. Ya, termasuk ilmu kecerdasan buatan diantaranya yaitu expert system atau sistem pakar, ya, kemudian jaringan saraf tiruan, ya, atau artificial intelligence ini sendiri, logika fuzzy atau fuzzy logic, algoritma genetik, penalaran komputer berbasis kasus atau case-based reasoning, ya, kemudian agen cerdas atau intelligent software agents, data mining, serta teknologi bahasa atau teknologi language, ya, language technology. Baik, nah, sekilas kita membahas mengenai yang nantinya kita akan bahas selama 1 semester itu. Ya, apa sih sebenarnya jaringan saraf tiruan? Ya, jaringan saraf tiruan ini merupakan sebuah model atau pola dalam pemrosesan informasi. Nah, model ini terinspirasi dari cara kerja atau cara biologi atau saraf biologi manusia, ya, memproses sebuah informasi yang diterima pada otak manusia itu sendiri. Nah, bagaimana penggunaan jaringan saraf tiruan? Ini sangat banyak ya. Jadi penggunaan jaringan saraf tiruan itu biasanya digunakan untuk peramalan, prediksi, keamanan, identifikasi, robotika, serta estimasi. Baik teman-teman sekalian, ya ini pembuka kita dalam mata kuliah jaringan saraf tiruan. Teman-teman ya silahkan yang mau bertanya. Sampai di sini cukup jelas, Bu. Tidak ada pertanyaan, Bu. Sudah jelas. Oke, baik. Saya rasa cukup sampai di sini teman-teman sekalian. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita berikan hari ini bisa diterima. Kemudian semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.